Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini teman-teman sekalian, kita akan kembali membahas soal-soal TIU, khususnya perbandingan kuantitatif. Materi soal ini termasuk adalah materi soal FR yang mirip dengan soal-soal SKD yang pernah keluar di tahun 2019 dan 2021. Hana membeli 6 buah buku tulis di toko X seharga 7.800. Dijelaskan dalam bentuk tabel, X itu nilainya 15, yaitu banyaknya buku yang dapat dibeli oleh Hani jika ia mempunyai uang Rp6.500. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan? A. 3X sama dengan Y. B. X sama dengan sepertiga Y. C. X sama dengan 3Y. D. X lebih kecil. D. X lebih kecil dari Y. E. X lebih besar dari 2Y. Ya, teman-teman sekalian, intinya di sini untuk menjawab soal ini, teman-teman sekalian, kita harus cari nilai X, Y ini. X-nya kan sudah ketemu 15. Nah, caranya adalah kita lihat dulu ini 6 buku. Kalau 6 buku ini itu nilainya sama dengan Rp7.800. Berarti untuk satu buku itu sama dengan 7.800 dibagi dengan 6 buku. Sama dengan 78 dibagi dengan 6. Itu ini 1, 6, 18, 3. Berarti hasilnya adalah 13 tambah 02. 1.300, teman-teman sekalian. Untuk satu buku. Nah, sekarang Hana punya uang 6.500. Jadi, Y ini nilainya sama dengan 6.500 dibagi dengan 1.300, dimati 2 angka. Itu sama dengan berapa ini? 13 bagi 65 dibagi 13 itu kira-kira 5. Nanti cari sendiri teman-teman sekalian ya. Nilainya 5 buku. Berarti X ini sama dengan 15 dan Y sama dengan 5. Nah, kalau begitu jawabannya benar teman-teman sekalian, itu ada pada C. X sama dengan 3Y. Yaitu penyelesaian seperti ini, X ini 15 itu sama dengan 3Y. Berarti 15 ini sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Oke, lanjut. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, sebuah mobil dapat menempuh jarak antara dua kota selama 1,5 jam. X itu nilainya 144 menit. Kemudian Y, waktu yang dibutuhkan mobil tersebut jika mobil tersebut melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X lebih besar dari Y. B. X lebih kecil daripada Y. C. X sama dengan Y. D. 2X sama dengan 3Y. E sama dengan X tambah Y sama dengan 0. E, X tambah Y sama dengan 0. Kita cari dulu ini, 80 km per jam, itu dia bisa menempuh jarak 1,5 jam. Kira-kira seperti ini ya. Kalau 80 km ini, 80 km per jam, itu dapat menempuh jarak 1,5 km. Nah, ini kalau berkurang kecepatannya ya, 50 km per jam, itu dia dapat
ini sama dengan Y jam. Nah, kalau 80 km per jam itu dapat menempuh jarak 1,5 jam. Kalau dia berkurang jaraknya, maka waktu tempuhnya bertambah. Nah, ini begini. Nah, di sini bertambah, ini tambah, ini kurang. Kesimpulannya adalah jika kecepatannya berkurang, akan menyebabkan waktu tempuh mobil bertambah. Kalau seperti ini jadinya, maka kita bisa cari dengan melakukan perkalian lurus. Jadi seperti ini modelnya, 50 dikali Y sama dengan 80 dikali 1,5 jam. Kemudian 50 di sini kali Y itu sama dengan 120. Y-nya itu sama dengan 120 dibagi dengan 50. Nah, ini mati. Jadi Y itu sama dengan, ini kita bagi menjadi 2,4 jam. Ya. Nah, kalau kita jadikan menit ini itu sama dengan 2,4 jam dikali dengan 60 menit, ya. Kali dengan 60 itu sama dengan 144 menit. Nah, sekarang kita sudah dapat ya teman-teman sekalian. X-nya itu 144 menit dan Y-nya ini adalah 144 menit. Kalau begitu jawaban yang benar ada pada C, yaitu X sama dengan Y. Kue di dalam kaleng jika dibagikan kepada 6 anak, masing-masing akan mendapatkan 30 buah. Jadi dijelaskan dalam tabel, X itu sama dengan 4, Y banyaknya kue yang didapatkan oleh masing-masing anak jika dibagikan merata kepada 10 anak. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. A. 3X sama dengan Y. B. X sama dengan 3Y. C. X sama dengan Y. D. 3X sama dengan 4Y. E. 4X sama dengan 3Y. Banyaknya kue yang didapat oleh masing-masing anak itu dapat diperoleh melalui operasi perbandingan terbalik. Jadi caranya, jadi kalau 6 anak ini itu dapat memperoleh berapa tadi atas? Itu 30 buah. 30 buah. Nah, sekarang ini kan bertambah ya. Kalau 10 anak ini sama dengan Y buah. Makin banyak anak sebagai penerima kue, semakin sedikit yang didapat masing-masing. Berarti kalau begitu kita lakukan perkalian lurus. 10 kali Y itu sama dengan 6 dikali 30. Ya. Terus kita lanjut, 10Y sama dengan 180. Y itu sama dengan 18. Dari kedua nilai kuantitas di atas, yaitu X ini sama dengan 24 dan Y ini sama dengan 18, maka hubungan yang diperoleh itu ada pada D. 3X sama dengan 4Y. Kita lihat, 3 kali 24 sama dengan 4 kali 18. Hasilnya ini adalah, nah itu ini sama dengan 72. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke pembahasan soal berikutnya, ini ada informasi buat teman-teman sekalian, datangnya dari sobatcpns.com, di mana sobatcpns.com ini menyediakan paket tryout nasional. Di website ini disediakan cukup lengkap materi soal, yang kebanyakan soal-soal ini muncul pada seleksi penerimaan CPNS, kedinasan dan P3K tahun yang lalu. Paket yang tersedia itu ada 3 bentuk paket, yaitu TWK 10 paket, TIU 8 paket, dan
TKP 9 paket tryout. Paket pemantapannya ada sekitar 15 paket SKD. Akun Anda berlaku selama 1 tahun. Setiap paket yang dipelajari bisa diulang, bisa dilihat hasil tryoutnya dan pembahasan. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian mendaftar melalui link pada deskripsi video ini. Hanya menyiapkan email dan password. Adapun biaya pendaftaran hanya Rp99.000 per tahun, atau Anda juga bisa pilih tryout paket platinum sebesar Rp175.000 per tahun. Printer A dapat mencetak 200 lembar dalam 40 detik, sedangkan printer B dapat mencetak 300 lembar dalam 75 detik. Nah, kembali dijelaskan dalam tabel, yaitu X itu nilainya waktu yang dibutuhkan printer oleh kedua printer bekerja sama untuk mencetak 900 lembar itu sama dengan 900 lembar. Kemudian nilai Y-nya itu sama dengan 75 detik. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X lebih kecil dari Y. Kemudian B. X sama dengan Y. C. 3X sama dengan 4Y. D. 4X sama dengan 3Y. E. Hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan. Jadi 200 lembar itu dapat dicetak dalam 40 detik. Ini untuk printer A. Jadi kalau printer A ini 900 lembar itu dapat dicetak ini lembar sama dengan A. Nah, maka berarti di sini kan bertambah ya. Ini bertambah. Ini bertambah cetaknya. Berarti jadi makin banyak yang akan dicetak, maka waktu pembuatan juga makin bertambah. Berarti kita lakukan perkalian silang. Seperti ini caranya, 200 dikali dengan 40. Perkalian silang ya. Kan berarti seperti ini ya. 200 dikali A itu sama dengan 900 dikali 40. Ini mati 2 nolnya ya teman-teman sekalian. Berarti ini 2A itu sama dengan 9 dikali dengan 40 itu sama dengan sini 36 tambah 01. Sini 2A. Berarti A itu 360 dibagi 2. Ini bagi 2 sama dengan 180. Nah, kita sudah dapat nilai A. Untuk 900 lembar itu dapat dicetak dalam waktu 180 detik bagi printer A. Kemudian printer B sama seperti tadi ya. Jadi 300 lembar ini ya. Itu dicetak dalam waktu 75 detik. Nah, kalau 900 lembar ini ya, ini sama dengan B detik. Ini juga sama dengan tadi, ini bertambah, berarti di sini juga bertambah. Nah, lanjut, kita lakukan perkalian silang. Itu ini, berarti 300 dikali B itu sama dengan 900 dikali 75 detik sama dengan 300B. Ini oke. Ini 300 kita matikan dulu 2 ini. Angka nolnya berarti tinggal 3B sini ya. Berarti sini 3. Berarti tinggal B saja. Ini sini kan 3 ya, bagi tadi ya. 3. Berarti B itu 3 dikali 75 sama dengan 225 detik. Sekarang kita sudah dapat B. Jadi karena ini kan dia pertanyaannya adalah hubungan kedua bilangan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas sedangnya berdasarkan informasi yang diberikan. Karena yang dibutuhkan di sini kedua printer bekerja sama, berarti kan gabungan. Kalau begitu, rumus waktu gabungannya akan seperti ini. X itu sama dengan 180 dikali dengan 225 per
180 ditambah 225. Hasilnya adalah 440.000. Ini kita nanti kali teman-temannya. Ini kali, terus ini kita tambah. Ini menjadi seperti ini, 40.000. Nanti teman sekalian cari 40.500 dibagi dengan 405. Ini hasilnya adalah 100. Kalau begitu jawabannya benar teman-teman sekalian. Itu ada pada C, yaitu 3X sama dengan 4Y. Akan seperti ini caranya. 3X itu sama dengan 4Y. Hasilnya adalah 3 dikali dengan berapa nilai X tadi? Nilai X-nya itu 100, berarti 3 kali 100 sama dengan 4 dikali 75. Nah, ini kan 300. Ini sama juga dengan 300. Oke, lanjut lagi nomor 5. Terakhir. 8 ekor ayam dapat menghabiskan makanan dalam waktu 24 menit. Dijelaskan dalam tabel teman-teman sekalian. X itu sama dengan 8 menit. Y lama waktu yang dibutuhkan 6 ekor ayam untuk menghabiskan makanan yang sama. Manakah hubungannya benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X lebih besar dari Y. B. X lebih sama X. B. X sama dengan Y. C. 4X sama dengan Y. D. X sama dengan 4Y. E. 4X sama dengan 3Y. Jadi teman-teman sekalian, waktu yang dibutuhkan 6 ekor ayam sebagai kuantitas Y itu dapat kita peroleh melalui cara perbandingan terbalik. Seperti ini caranya. Kalau 8 ekor ini itu dapat menghasilkan makanan selama 24 menit. Kalau 6 ekor itu dalam waktu yang sama, nilainya sini Y menit. Berarti skemanya ini adalah bahwa makin sedikit jumlah ayam itu semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan ini. Kalau begitu 6 kali Y itu sama dengan 8 dikali 24. Y itu sama dengan, ini bagi dengan ini hasilnya sini 4. 8 kali 4 sama dengan 32. Berarti dari hasil ini kita bisa peroleh X itu sama dengan 8, Y itu sama dengan 24. Dari persamaan ini teman-teman sekalian, dari nilai kuantitas yang kita dapat ini, maka hubungan yang tepat itu ada pada 4X sama dengan Y. Berarti 4 dikali dengan 8 itu 32. Jadi jawabannya benar teman-teman sekalian ada pada C, 4X sama dengan Y. Oke, demikian teman-teman sekalian. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.